Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Febriana dari kelas 7 akuntansi A2 dengan NIM 2201020060 mata kuliah teori pengambilan keputusan. Baiklah, di sini saya akan memberikan tanggapan mengenai kasus akuntansi, yaitu evaluasi hasil keputusan berbasis data. Yang pertama, data apa saja yang seharusnya dianalisis sebelum perusahaan mengambil keputusan pengurangan pembelian 40% pada barang slow moving. Menurut tanggapan saya, sebelum perusahaan mengambil langkah pengurangan pembelian barang slow moving hingga 40%, sebaiknya dilakukan peninjauan data yang lebih komprehensif. Data seperti tren penjualan jangka panjang, tingkat rotasi persediaan per item, biaya penyimpanan secara detail, tingkat permintaan musiman, hingga performa pemasok perlu dianalisis terlebih dahulu agar keputusan yang diambil lebih tepat dan tidak menimbulkan masalah baru. Yang kedua, apakah keputusan perusahaan sudah sesuai dengan prinsip pengambilan keputusan berbasis data? Jika dilihat dari informasi yang ada, saya menilai bahwa keputusan tersebut memang mengacu pada data karena perusahaan sudah mengidentifikasi adanya penumpukan stok dan penurunan perputaran persediaan. Namun, proses pengolahannya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari ketidaktepatan forecasting yang menyebabkan stock out. Jadi meskipun dasarnya sudah data driven, penerapannya masih perlu penyempurnaan. Yang ketiga, berdasarkan hasil 6 bulan, apakah keputusan yang diambil dapat dikatakan efektif? Jelaskan dengan melihat indikator kinerja. Menurut saya, secara umum keputusan ini dapat dikatakan efektif. Dampaknya terlihat dari turunnya biaya persediaan serta meningkatnya perputaran stok menjadi lebih baik. Selain itu, profit bersih yang naik 8% menunjukkan adanya perbaikan signifikan. Meski demikian, masalah kekurangan stok pada produk fast moving tetap menjadi catatan penting yang perlu segera ditangani. Lalu yang keempat, apa resiko dari keputusan pengurangan pembelian yang terlalu agresif dan bagaimana dampaknya terhadap pelayanan pelanggan? Menurut pendapat saya, pengurangan pembelian yang terlalu besar dapat menimbulkan resiko kekurangan stok pada produk yang justru dapat dicari pelanggan. Dampaknya cukup serius karena pelanggan bisa merasa kecewa, tingkat pelayanan menjadi menurun, dan potensi kehilangan pelanggan pun meningkat. Hal seperti ini perlu pertimbangan penting dalam kebijakan pembelian. Yang kelima, metode apa yang dapat digunakan perusahaan untuk menghitung penghematan biaya persediaan. Nah, perusahaan dapat memanfaatkan metode seperti perhitungan carrying cost, analisis cost benefit, atau penggunaan economic order quantity untuk mengukur seberapa besar penghematan yang dicapai. Metode tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai efisiensi yang diperoleh. Yang keenam, bagaimana perubahan rasio perputaran persediaan mencerminkan efektivitas pengendalian persediaan. Menurut saya, meningkatnya rasio perputaran persediaan itu menunjukkan bahwa manajemen stok telah berjalan lebih efektif. Artinya, barang bergerak lebih cepat dan tidak lagi banyak yang mengendap di gudang seperti sebelumnya. Yang ketujuh, apa rekomendasi Anda agar perusahaan dapat mencegah terjadinya kehabisan stok pada fast moving? Menurut saya, perusahaan perlu meninjau kembali nih metode forecasting yang digunakan dengan model yang lebih akurat. Selain itu juga, penerapan safety stock khusus untuk produk fast moving sangat diperlukan. Evaluasi rutin terhadap permintaan juga penting agar stok tidak kembali mengalami kekurangan. Yang 8, jika Anda adalah manajer akuntansi, data tambahan apa yang Anda butuhkan untuk membuat evaluasi kebutuhan yang lebih akurat?
Nah, jika saya menjadi manajer akuntansi, saya membutuhkan data tambahan seperti laporan penjualan harian, data tren pasar, evaluasi performa pemasok, tingkat retensi pelanggan, dan juga laporan persediaan yang lebih detail. Dengan data tersebut, analisis yang dilakukan akan lebih menyeluruh dan hasilnya lebih akurat. Sekian, terima kasih.